Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru dan calon Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Husnul Alfiah, biasa dipanggil Fian. Di sini saya akan berbagi bagaimana penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa untuk setiap mata pelajaran. KKM dapat dijadikan sebagai acuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik untuk menentukan respon dalam bentuk remedial bagi yang belum mencapai KKM atau pengayaan bagi yang sudah melampaui KKM. Fungsi KKM. Yang pertama, sebagai patokan guru untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti mata pelajaran setiap KD dan indikator. Fungsi KKM yang kedua, yakni sebagai acuan bagi siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Fungsi yang ketiga adalah sebagai tolak ukur keterlaksanaan dan hasil program kurikulum yang menjadi bagian dari komponen evaluasi program pembelajaran. Fungsi yang keempat, sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Dan fungsi yang kelima atau yang terakhir yakni sebagai kontrak pedagogik antara guru dengan siswa dan antara sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya adalah penetapan KKM. Kapan sih KKM itu ditetapkan? KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Siapa sih yang menetapkan KKM? Yang menetapkan KKM adalah guru mata pelajaran. Dan di mana KKM itu ditetapkan? Jawabannya adalah KKM ditetapkan di forum MGMP. Berikut adalah alur penetapan KKM. Penetapan KKM diawali dengan melakukan analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Rata-rata KKM semua indikator itu merupakan KKM kompetensi dasar. Rata-rata KKM semua kompetensi dasar itu merupakan KKM mata pelajaran. Untuk menentukan KKM perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kompleksitas atau karakteristik mata pelajaran. Yang kedua adalah daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah intake atau karakteristik peserta didik. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Kompleksitas dapat ditetapkan melalui expert judgment guru mata pelajaran, memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Kondisi satuan pendidikan atau daya dukung adalah ketersediaan segala aspek yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Daya dukung dapat ditetapkan melalui sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder, dan masih banyak lagi daya dukung sesuai dengan sekolah masing-masing. Komponen penyusunan KKM terdiri atas identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kriteria dan skala penilaian penetapan KKM, dan nilai KKM. Karakteristik peserta didik atau intake adalah kondisi peserta didik di suatu kelas. Intake dapat dijadikan pertimbangan penetapan KKM. Intake dapat ditetapkan melalui yang pertama, kondisi sosial lingkungan mayoritas peserta didik. Jika peserta didik baru, penetapan dapat diperhatikan dari kemampuan peserta didik, dari hasil seleksi PPDB, nilai ujian sekolah atau nilai rapor, dan nilai psikotes.
Jika peserta didik lama, penetapan dapat memperhatikan kemampuan peserta didik dari nilai rapor pada semester sebelumnya atau pada kelas sebelumnya. Berikut adalah cara menetapkan KKM dengan rentang nilai. Yang pertama adalah aspek kompleksitas atau karakteristik mata pelajaran. Semakin sulit suatu materi pembelajaran, maka tingkat kompleksitasnya akan semakin tinggi dan pemberian rentang nilai untuk KKM akan semakin rendah karena ketercapaian yang lumayan sulit untuk dicapai peserta didik. Dan sebaliknya, jika semakin mudah suatu materi pembelajaran, maka tingkat kompleksitasnya akan semakin rendah dan pemberian rentang nilai untuk KKM akan semakin tinggi karena ketercapaian yang mudah untuk dicapai peserta didik. Jadi, untuk kompleksitas yang tinggi, itu kriteria dan skala penilaiannya adalah kurang dari 65, untuk kompleksitas sedang yakni antara 65 sampai dengan 79, dan untuk kompleksitas yang rendah yakni antara 80 sampai dengan 100. Untuk daya dukung atau kondisi satuan pendidikan, semakin terpenuhinya daya dukung suatu sekolah, maka tingkat daya dukungnya akan semakin tinggi dan pemberian rentang nilai untuk KKM juga akan semakin tinggi karena ketercapaian yang mudah untuk dicapai peserta didik. Dan sebaliknya, semakin kurangnya daya dukung suatu sekolah, maka tingkat daya dukungnya akan semakin rendah dan pemberian rentang nilai untuk KKM akan semakin rendah karena ketercapaian yang lumayan sulit untuk dicapai peserta didik. Untuk kriteria dan skala penilaian dari daya dukung yaitu tinggi itu antara 80 sampai dengan 100, untuk yang sedang itu antara 65 sampai dengan 79, dan untuk yang rendah itu di bawah 65. Untuk aspek intake siswa atau karakteristik peserta didik, semakin mumpuninya kemampuan siswa, maka tingkat intake-nya akan semakin tinggi dan pemberian rentang nilai untuk KKM juga akan semakin tinggi karena ketercapaian yang mudah untuk dicapai peserta didik. Sebaliknya, jika semakin kurangnya kemampuan siswa atau peserta didik, maka tingkat intake-nya akan semakin rendah dan pemberian rentang nilai untuk KKM juga akan semakin rendah karena ketercapaian yang lumayan sulit untuk dicapai peserta didik. Kriteria dan skala penilaian untuk aspek intake yaitu tingginya itu antara 80 sampai dengan 100, sedangnya itu antara 65 sampai dengan 79, dan rendahnya itu di bawah 65. Komponen penyusunan KKM terdiri atas identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kriteria dan skala penilaian penetapan KKM, dan nilai KKM. Contoh penyusunan KKM. Yang pertama adalah identitas sekolah yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, tahun pelajaran, jumlah jam per minggu, dan guru mata pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi inti yang terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Yang mana KI 1 terkait dengan spiritual, KI 2 terkait dengan afektif, KI 3 terkait dengan kognitif, dan KI 4 terkait dengan psikomotor. Berikut ini adalah contoh penyusunan KKM yang terdiri dari nomor, kode KD, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, penetapan kriteria minimal, dan nilai KKM per indikator. Untuk kompetensi dasar dan indikator bisa kita ambil dari silabus atau RPP. Untuk penetapan nilai KKM setiap indikator, kita ambil dari aspek kompleksitas, daya dukung, dan intake dari setiap indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.
Dalam contoh ini, saya mengambil materi induksi matematika pada kelas 11 yang terdiri dari 2 KD, yakni KD 3.12 dan 4.12. Kita ambil contoh yakni KD 3.12 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan pada indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 yakni merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan, penetapan kriteria minimalnya saya berikan kompleksitasnya yaitu 67 dinilai sedang, daya dukungnya saya berikan 80 dinilai tinggi, dan intiknya saya berikan 75 dinilai sedang. Nilai KKM per indikator kita dapatkan dari nilai kompleksitas ditambah nilai daya dukung ditambah nilai intake lalu dibagi 3, maka akan kita dapatkan nilai KKM setiap indikator pencapaian kompetensi, yaitu untuk indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 yakni 74. Hal tersebut berlaku pada indikator pencapaian kompetensi seterusnya, tentu dengan nilai kompleksitas, daya dukung, dan intake yang berbeda dengan harus disesuaikan. Pada contoh yang saya buat, pada semester ganjil kelas 11 SMA Negeri 1 Tuban terdapat 8 kompetensi dasar dan 37 indikator pencapaian kompetensi. Untuk mendapatkan nilai KKM semester ganjil dapat diperoleh dari jumlah nilai KKM semua indikator pencapaian kompetensi dibagi dengan jumlah semua indikator pencapaian kompetensi, dan dari contoh dapat kita dapatkan nilai KKM untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 SMA Negeri 1 Tuban pada semester ganjil ini adalah 75. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami dan dapat membantu Bapak Ibu Guru atau calon Bapak Ibu Guru dalam menetapkan KKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.